Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat Tuhan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun saat ini panjenengan berada. Saat ini kita akan siapkan hidup dan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah minggu. Ibadah minggu saat ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan melihat kehidupan kita dengan kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang saat ini kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, ternyata kita belum bisa sepenuhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan kita mau bertobat
dan mohon pengampunan. Di dalam pengampunan dan pertobatan yang diberikan Tuhan, dan juga di dalam penyesalan yang kita lakukan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 158, Ku ingin menghayati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mau bertobat dan menyesali setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan Tuhan memberikan anugerah di dalam kehidupan kita. Berita anugerah terambil dari Roma pasal 12 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan tulus hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Demikianlah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tanggapi dengan sukacita, dengan kita melakukan firman Tuhan, dan kita tetap memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengasihi kita melalui pemberitaan firman yang bersama-sama akan kita terima. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan, kesehatan, dan bahkan berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan melalui pemberitaan firman yang akan kami terima saat ini, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkan.
Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada minggu saat ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 yang demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ia memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapakah yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri,
dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, umat Tuhan, GKJ Argo Mulyo dan bapak ibu semua dimanapun panjenengan berada. Jika kita memiliki barang yang sangat berharga, apakah kita rela jika diberikan kepada orang lain? Tentu saja kita menjadi ragu atau malah enggan untuk memberikan barang tersebut yang menurut kita sangat berharga. Sesuatu yang berharga sangat sulit untuk dilepaskan. Karena rasa cinta dan ikatan yang melekat pada sesuatu yang berharga itu. Oleh sebab itu banyak orang enggan atau tidak mau melepaskan barang yang dianggapnya berharga. Misalnya keluarga. Dalam kehidupan ini ada benda yang mungkin berada di sekitar kita. Seseorang yang kita cintai mungkin. Keluarga, sahabat adalah orang-orang yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Ada juga mungkin kendaraan, rumah, perhiasan. Ini pun bisa menjadi hal yang berharga bagi manusia. Meskipun semua itu sulit untuk kita lepaskan di dalam hidup ini, namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah bersifat fana, tidak abadi. Atau ada yang mengatakan itu semua hanya titipan, hanya sementara. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan ini, saat dimana kita pun mesti mengikhlaskan segala sesuatu yang berharga itu untuk bisa kita lepaskan, maka di dalam kehidupan kita ini kita sudah bisa menghayati, bisa memahami dan mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sudah di dalam kendali dan rencana dari Tuhan. Oleh sebab itu bacaan yang kita terima saat ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang tindakan merelakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kebaikan yang lebih luas lagi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap pekerjaan ataupun aktivitas dan juga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di gereja, mungkin pekerjaan di tempat di mana kita bekerja, dan juga di lingkungan di mana kita berada, terkadang selalu ada hambatan dan tantangan yang kita jumpai. Ketulusan kita diuji agar hambatan itu tidak menyurutkan tekad dalam melakukan tanggung jawab dan juga pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun menjumpai hambatan, rintangan di tengah-tengah karya pelayanan yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Sesaat setelah turun dari perahu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mengerumuni Tuhan Yesus.
tidak hanya berhenti di situ saja. Di situ diceritakan, lalu datanglah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, yang meminta pertolongan Yesus karena anak perempuannya sedang sekarat atau sakit keras. Perjalanan Yesus dan Yairus ternyata terhambat lagi dengan gerombolan banyak orang. Tidak hanya di situ saja, tetapi perjalanan Yairus dan Tuhan Yesus juga terhambat ketika ada perempuan yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun, juga memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus secara diam-diam. Baik Tuhan Yesus maupun Yairus, ia tidak merasa ada gangguan. Yesus dan Yairus merasa tidak ada hambatan atau rintangan. Mereka yakin, mereka berhenti di dalam perjalanan dan menanyakan, ada apa? Kenapa semua orang berkerumun? Dan Tuhan Yesus merasakan ada kekuatan atau kuasa yang keluar dari tubuhnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata perempuan yang saat itu mengalami pendarahan selama 12 tahun berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada kesempatan bagi perempuan ini untuk berbicara ketika meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus, karena banyaknya orang yang berdesak-desakan. Tetapi dari bacaan ini kita bisa mengambil pelajaran. Meski kesempatan yang sangat kecil, meski kesempatan yang sangat tipis, namun perempuan ini percaya akan sembuh walau hanya menyentuh jubah Tuhan Yesus. Walaupun hanya kecil atau sedikit kesempatan itu bisa didapatkan, tetapi dengan percaya, dengan iman, maka perempuan ini mendapatkan kebaikan dari keikhlasan Yairus dan Tuhan Yesus, dengan tidak menyalahkan perempuan yang menghambat mungkin perjalanan Tuhan Yesus. Tindakan perempuan ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan dan ketulusan akan menuai hasil yang diharapkan. Sekalipun kesempatan yang didapat itu sangat tipis ataupun sangat kecil, tetapi perempuan tadi berhasil mendapatkan kesembuhan, mukjizat dari Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa sembuhnya perempuan tadi tentu saja menyita beberapa waktu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan Yairus ketika ingin pulang menuju rumah kepala ibadat tadi. Di tengah jalan ketika Yesus sedang bercakap dengan perempuan tadi, ternyata Tuhan Yesus mendapat kabar bahwa anak perempuan Yairus sudah mati. Dan bahkan mereka mengatakan, anakmu sudah mati, tidak ada gunanya engkau merepotkan guru. Tetapi apa yang terjadi di dalam percakapan ketika Yesus sedang bercakap dengan perempuan tadi, pastinya Yairus merasa terkejut dan mengalami kesedihan yang begitu luar biasa mendengar kabar bahwa anak perempuannya sudah mati. Namun menariknya yang bisa kita pelajari, Yairus tidak kecewa dan marah, apalagi menyalahkan perempuan tadi yang menghambat perjalanan mereka. Yairus tidak kecewa, marah, dan tidak menyalahkan perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus tadi. Sikap Yairus ini memperlihatkan bahwa ia tidak ingin membatasi
Yairus tidak ingin membatasi karya pelayanan Yesus yang ditunjukkan kepada orang lain juga. Meskipun ia ingin agar Yesus segera sampai ke rumahnya dan menolong anaknya yang pada waktu itu sedang sekarat. Yairus tulus dalam meminta sekaligus juga tulus dalam menerima kenyataan yang saat ini dialami. Di akhir kisah kita melihat ketulusan hati dan juga iman Yairus, yaitu akan berbuah dengan manis, akan berbuah dengan indah ketika ada keikhlasan penerimaan yang ditunjukkan oleh Yairus, di mana anaknya yang sudah divonis mati kemudian dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat Tuhan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang melekat di dalam kehidupan kita, itu hanya sementara, fana, tidak abadi. Oleh sebab itu melalui bacaan ini Tuhan mengingatkan untuk kita bisa menerima kenyataan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari di dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang terjadi, itu sudah di dalam kendali dan rencana Tuhan. Walaupun orang lain mengatakan anak Yairus sudah mati, tetapi kata Tuhan, anak itu sedang tidur dan akhirnya dibangkitkan lagi. Mungkin kata tabib, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, yang sudah menghabiskan banyak harta dan bahkan habis segala apa yang ia miliki dan tidak sembuh. Mungkin kata tabib, tidak akan bisa disembuhkan lagi sakit pendarahan ini. Tetapi kata Tuhan, perempuan ini dengan iman bisa disembuhkan dan mengalami mujizat dari Tuhan. Walaupun tipis kesempatan itu, walaupun hanya sedikit waktu yang didapatkan, tetapi dengan iman ada mujizat kesembuhan yang dirasakan oleh perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin peristiwa Yairus yang pada waktu itu sedih mendengar anaknya meninggal, dan juga cerita dari perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, semua hartanya habis untuk berobat, dan tabib mengatakan ini tidak akan sembuh. Hal ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin cara atau peristiwa bentuknya berbeda, tidak sama persis, tetapi kita bisa belajar. Ketika kata orang tidak ada jalan keluar, ketika kata dokter tidak ada kesembuhan, tetapi kata Tuhan Yesus berfirman, akan ada mujizat kesembuhan, akan ada mujizat kehidupan dan kebangkitan bagi setiap orang yang ikhlas menerima kenyataan, tulus memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Walaupun kecil kesempatan itu, walaupun sangat tipis waktunya, tetapi Tuhan berkata, semua masih diberikan kesempatan untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Itu punya mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu itu di dalam kendali dan rencana Allah. Yang saat ini kita sedang bergumul, mari kita ikhlaskan biar kita tidak terbeban. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita dengan ikhlas, agar kita tidak menanggung beban yang begitu berat, tidak berpikir atau memikirkan apa yang terjadi dengan berat, tetapi dengan tulus ikhlas
belajar ikhlas dan tulus akan membuat kita menjadi agak ringan mengalami peristiwa yang mungkin menurut orang lain itu sulit dan berat. Di dalam keikhlasan kita menyerahkan dan memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan, agar Tuhan berkarya, menjawab dan berkata ada kesempatan, ada kesembuhan, ada kebangkitan dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Keikhlasan itu ibarat tangan yang selalu terbuka untuk meminta berkat dari Tuhan. Ibarat tangan yang terbuka, kita selalu siap ketika Tuhan akan mengambil segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, ataupun itu akan diberikan kepada orang lain. Begitupun juga melalui tangan yang terbuka, kita juga akan menerima berkat dari Tuhan yang lain pula sebagai ganti dari keikhlasan dan iman yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tetap percaya yang saat ini kita sakit, yang saat ini kita masih bergumul di dalam pergumulan kita masing-masing, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita ikhlaskan itu semua, biar tidak terlalu berat kita menanggung dan memikirkannya, agar kita bisa berpikir jernih, agar kita bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sama seperti anugerah Tuhan yang kita terima di depan. Jangan ada kepura-puraan yang kita lakukan, agar kita bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama bersyafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan ini, agar kami boleh memiliki hati yang ikhlas dan tulus ketika kami menjalani kehidupan ini. Seperti Yairus dan juga perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Mereka ikhlas dengan apa yang terjadi. Mereka ikhlas dengan statement. Mereka ikhlas menjalani kehidupan, tetapi ada iman, ada kepercayaan di dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar, kesembuhan, kehidupan, dan kebangkitan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja GKJ Argomulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gerejamu ini. Terlebih Engkau memberkati majelis gereja dan seluruh jemaat di dalam hidup dan kehidupan mereka, ketika mereka menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing dan juga pelayanan yang dilakukan. Biarlah Tuhan pakai semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan menjamah melalui setiap perawatan dari medis. Tuhan menjamah melalui setiap obat-obatan. Tuhan menjamah melalui setiap usaha terapis yang dilakukan. Biarlah semuanya itu menjadi berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini memasuki usia adiusu. Jemaat-Mu yang saat ini sudah sepuh, kiranya Tuhan tetap menyertai di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, dan damai sukacita di dalam hatinya Tuhan tambahkan, agar jemaat-Mu ini tetap bersyukur dan bersukacita, menjadi kesaksian di dalam kehidupan keluarga mereka.
Anak-anak-Mu yang saat ini masih menempuh pendidikan, dimanapun mereka bersekolah, Tuhan tetap memberkati di dalam proses belajar mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ketekunan, dan bahkan semangat untuk meraih masa depan yang mereka impikan. Orang tua mereka dengan kasih sayangnya ketika harus mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya, Tuhan tolong melalui setiap pekerjaan, usaha apapun yang saat ini ditekuni, biarlah semuanya itu menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa dan memohonkan berkat untuk jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul secara pribadi, baik yang saat ini menantikan pekerjaan, saat ini masih menantikan pasangan hidup, saat ini masih menantikan momongan, dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang lain, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan studi, dan yang lainnya. Biarlah Tuhan campur tangan melalui Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjalani proses kehidupan di dalam setiap pergumulan yang kami alami, di dalam keikhlasan, ketulusan, rasa syukur, dan tetap berharap bahwa Tuhan senantiasa akan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, terkhusus untuk kota kami Salatiga yang saat ini masih bergumul karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan pemerintahan kami, untuk kami boleh melakukan protokol kesehatan, memutus penyebaran COVID-19, dan ajarkan kami untuk tetap disiplin, ajarkan kami untuk tetap setia, dan ajarkan kami untuk tetap menjadi contoh terbaik, menjadi gereja, menjadi contoh terbaik untuk memutus penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan seruan kami. Inilah permohonan dan doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur di dalam setiap apa yang saat ini kita alami dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai nats di dalam kita mengaturkan rasa syukur kita, di dalam kita mengumpulkan persembahan. 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita mengaturkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 209, Kasih Setiamu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersama-sama akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan agar di dalam kehidupan kita bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, agar tidak ada beban di dalam kehidupan. Dan di dalam keikhlasan Tuhan menyediakan berkat di dalam kehidupan kita dan bagi sesama kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah Minggu saat ini dengan penuh sukacita, dengan kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 291, Maha Besar Ratap Umat-Mu.